Kirain pakai mic ini. Ini mic. Iya, halo guys. Jadi di sini kita gantian sama tim yang tadi. Kita mau. Gini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu. Oh iya, terlalu ini ya. Iya. Tadi gue udah bener dong buat kan. Biar langsung aja. Aduh, gue mau opening dulu nih. Ya, halo guys. Kita dari grup Sudut Komplek ya kan. Versi cewek gitu. Versi ceweknya. Jadi kita mau deep talk bareng tentang masalah cewek nih yang pada umumnya gimana gitu kan. Obrolan cewek-cewek tuh kalau kata gue biasanya itu tentang cowok, pernikahan, gitu kan? Iya, pernikahan. Tidak hanya itu. Ya. Dan overthinking. Overthinking, Masa depan, lu mau jadi apa? Lu Iya. pengen jadi apa? Lu mau kayak gimana? Kalau coba nih, ada yang mau duluan nggak nih sharing-sharing gitu? Waduh. Siap belum? Udah siap lah. Jalan-jalan dengan sepatu lekum. Oke, dari Dila nih mungkin. Oh, jangan Dila dulu. Alexa. Apa? Janganlah. Udah. Dari pembicara. Oke, dari pembicara ya. Jadi kalau misalnya dari sudut pandangku nih, jadi sebenarnya lagi mencari jati diri, kayak pengen cari kesibukan lain dari selain pekerjaan utama gitu. Ya. Tapi sampai saat ini aku udah berusaha mencari apa passionku, apa yang mau ku lakuin. Aku pernah bikin ini loh, bahkan dulu tuh apa namanya? Hidroponik tanaman. Hidroponik. Hidroponik. Dan ternyata aku nggak bisa konsisten. Sulit. Aku pernah mencoba untuk membuat konten tentangnya apa yang kusuka gitu kan. Makanya aku pernah review anime juga. Kopi. Kalau kopi masih ongoing sekarang. Kalau yang anime itu pernah juga, tapi habis itu aku nggak jalan karena kayak ada 1-2 hal yang aku takutin karena kan cewek itu itu ya rutinitas saya banyak gitu. Terus tadi yang nyanyi. Jadi posting aja ya berarti ya. Nah kalau aku sih dari itu. Nah kalau dari kalian nih, ada nggak yang kayak aku gini bingung nih masa depannya atau nggak mau cari selain dari kerjaan sekarang mau nyari passion yang menjurus ke passion gitu? Gitu. Ada nggak nih yang mau sharing? Cari niche nggak sih? Needs-nya kayak gimana tuh? Gue pernah berapa kali ikut kayak kursus. Kok berisikan sana? Enggak, tenang aja nih. Oh enggak, itu ya. Oke. Agak terdistract. Oke, setahu gue kalau mau buat ini apa arahnya, lu mau jadi content creator? Arahnya sebenarnya masih mencari mau jati diri, kayak lu mau kayak gini, lu mau cari usaha yang lain tapi susah untuk berkonsisten gitu loh. Jadi gue masih berusaha untuk menemukan apa yang bisa bikin gue konsisten. Passion lu berarti kamu cari. Iya, dari passion. Gue pernah dibilangin, passion tuh jangan dicari, tapi passion jangan dicari karena nggak akan ketemu. Lebih ke udah jalanin yang dibisain gitu nggak sih? Maksudnya kayak nanti lo akan menemukan, gue menikmati nih. Jadi kalau gue pernah pokoknya jangan mencari passion, tapi nikmatilah. Sulit passion itu dicari. Jadi lebih baik nikmati sesuatu yang kamu kerjakan. Itu akan menjadi passion. Jadi apa yang kamu kerjakan dinikmati supaya itu jadi passion. Tapi gue pun juga kayak itu sih. Tapi ya udah yang penting dinikmati gitu. Nanti akan ketemu passionnya di mana. Terus kalau mau misalnya katakanlah lo mau ke content creator, yang pernah gue denger kalau zaman sekarang kayak nyari niche-nya sih, kayak niche tuh kayak, tapi ada juga iya masih itu niche. Iya, jadi kayak Lu mau jadi content creator seperti apa? apakah tentang kecantikan terus akhirnya ke mana-mana, atau tentang kehidupan sehari-hari lu, berarti kan bisa lebih beragam lagi. Atau juga bisa apa macam-macam, bisa makanan atau ke travel. Intinya Makanya bikin satu profile identity. yes, Public betul. apa ya? Fokusnya di mana? Iya, fokusnya tuh mau kontennya tuh apaan gitu. Mungkin kalau konten lebih sama konsistensi itu. Gimana dari Mbak Dela? Kalau mau konten gitu kan berarti kita lihat dulu nih
view-nya kira-kira kan kita nyoba dulu kan, maksudnya bikin video gitu kan, apa yang fashion kita, ya kan, misal kayak suka bikin teh atau suatu meracik minuman gitu. Nah itu Maksudnya gimana ya Mbak? atau fashion misal, atau fashion ya, kayak suka outfit gitu. Oke. Ya, nah terus akhirnya dia coba upload gitu kan. Ternyata viewersnya banyak. Nah, bisa dilihat juga kan? Iya, bisa dia sih. Sebenarnya kalau misalnya waktu itu kan pernah ikut suatu seminar gitu kan. Tapi ini yang versi TikTok ya. Jadi tuh kalau misalnya di TikTok itu dia tuh ngeliat algoritma, lu konsisten di mana buat upload itu kan. Ah ya. Nah, itu kadang susah gitu lu buat nyari ide buat konten gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, itu kan dari sisiku nih. Mungkin dari yang lain ada nggak yang kayak gue gitu, susah nyari jati diri atau passion gitu. Kebetulan kayaknya nggak tahu ya, kayaknya saya sudah menemukan passion. Dil ini Aku kayaknya aku udah menemukan passion yang gak ada kamera. aku enjoyin. Lewat apa? Lewat passion. Iya, passion nggak boleh dicari karena nggak, malah bikin bingung. Kayak lu harus tanya ke diri lu, kayak kalau gue butuh. Jadi passion tuh harus kayak kebutuhan lu. Misalkan gue sehari harus journaling. Kalau gue nggak bisa hidup tanpa journaling. Gitu. Kayaknya Itu cara gue meregulasi masalah hidup gue gitu. Kayak bisa nih. Nah, itu menjadikan suatu, pokoknya kalau misalkan passion tuh berarti kebutuhan lu. Lu yang yang lu jalaninnya tuh kayak nggak effort gitu. Ternyata gue bagusnya di ini gitu. Jadi lu harus Nggak merasa effort, butuh ya. itu gitu. Nggak effort sih susah sih Dil kalau nggak effort. Soalnya setahu Kalau gue, ya kayak misalnya orang konten aja tuh harus effort ngedit video, lu harus ngeluangin waktu. Enggak, kan itu kan nyari passion. Tapi lu nyaman meskipun susah, baik itu gampang susah. Enjoy gitu loh. Iya benar. lu harus butuh. Passion tuh lu harus butuh. Ini kenapa ke saya doang ya? Padahal tadi kayak Mbak Dilau. Jadi kurang ke saya lagi ya. Iya jadi benar kata Dila. Bukan masalah susah. Jadi kalau passion itu kan nggak dicari. Tapi ketika lu lakuin itu kayak berat rasanya. Terus itu bukan passion gue. bukan, justru tak berat tapi lu tetap lakuin dan lu ngerasa nyaman-nyaman aja. Itu kemungkinan besar itu passion. Oke. Kayak lu tetap jalanin terus. Itu bisa jadi passion. Oke. Kalau konten kreator itu kan pekerjaan yang harus ditekuni. Masalah viral, masalah itu. Jadi karena Itu orang kebanyakan mereka selalu buat setiap hari, buat sampai berhasil. Yang mana yang itu? Ya, pokoknya buatnya sampai berhasil gitu. Ada lah. ya soalnya kan kalau misalnya untuk konten itu kan karena emang amal saya juga sebagai itu gitu kan, jadi kayak pengen nerusin nih gitu kan kebetulan juga jadi sesi dokumentasi gitu kan, jadi pengen coba yang di pribadi juga. Menurut gue cara tahu punya lu ya? kebutuhan lu apa. Misalkan lu Balik lagi ke gue Dil. Iya, enggak. Maksudnya ini secara general ya. Secara general, cari tahu kebutuhan. Kan passion kan harus tahu lu butuhnya apa. Kalau misalkan kalau gue harus nulis, yang tadi gue udah bilang, gue harus nulis. Kalau enggak, gue tuh sehari itu tuh perasaan gue mumet. Jadi gue harus istilahnya nulis Mengeluarkan. itu sebagai kanvas gue gitu, untuk meregulasikan kemumetan gue. Nah, itu gue nggak effort gitu. Nah, bagus sih. untuk gue menemukan itu memang apa ya, trial error sih. Jadi lu harus sering coba-coba hal baru gitu sampai menemukan itu. Berarti harus ada pengalaman gitu ya. Pengalaman sesuatu yang membuat lu itu apa ya? Harus sering trial error. Ada yang motivator tuh ada bilang passion tuh bullshit. Iya. Tahu nggak? Passion tuh bullshit karena ya itu karena sesuatu yang udah sering dilakuin. Kayak pemain bola. Itu karena dia terus latihan terus, akhirnya itu jadi kebiasaan dia yang akhirnya kalau dia melakukan yang lain, dia tuh jadi kayak merasa nggak cocok, bingung, akhirnya merasakan ini passion gua. Gitu. Itu contoh pemain bola gampangnya ya. Buat makanya jadi passion tuh ya ada yang bilang bullshit, ada yang itu, atau mungkin dari kecil sudah terbiasa melukis, emang udah jago di situ, dia bisa
Oke, gue ada pertanyaan nih. Kalau dari kita berlima nih ya, dari Alexa nih yang masih kuliah gitu kan. Damn. Nah, kan Alexa kan belum nemuin itu, maksudnya kan belum Yeah. belum bekerja gitu kan Yeah. istilahnya. Kamu masih mencari tujuan kamu gitu kan. Iya, Kalau betul. dari Alexa nanti memandang untuk masa depan tuh gimana? Abu-abu. Putih abu-abu. Iya. Kayak SMA dong jadinya. Ya gimana ya kalau gua ngejelasinnya ya. Jadi semester 2 itu bisa dibilang adalah semester yang menurut gua tuh lagi di obok-obok rasanya. Oh iya. Sa- Obok-obok rasanya dia. Iya, jadi awalnya tuh kayak pas semester 1, oh ya gua nih masuk Tech4 nih, gua kayak cocok gitu kan. Tech4. Teknik informatika. Oh. Ya, gue ngerasa kayak kayaknya gue emang fit nih di sini gitu kan. Tapi kok kayaknya pas semester 2 kok gue kayak mau mati gitu kan ngejalaninnya. Jangan dong. Enggak, maksudnya dalam artian kayak oh my god, exhausting banget dan turns out kayak jadinya yang penting kelar gitu. Yang penting selesai tugas, yang penting selesai gitu. Jadi ngerasa kayak gue belum ada skill up apa-apa di jurusan yang gue minatin gitu kan. Terus dari situ malah jadi menjerumus pemikirannya tuh kemana-mana. Jadi overthinknya tuh kemana-mana gitu loh. Kayak dulu perasaan gue sukanya ini kok, sekarang karena gue kuliah ini gue jadi udah gak pernah ngelakuin itu lagi ya. Tapi gitu. pas sebelum kuliah itu emang yang mau kamu tekunin gitu? Iya, jadi dulu itu kalau bisa dibilang mau ngikutin egonya gitu ya, kayak gue mau ngikutin emang bener-bener apa yang gue pengen gitu kan. Itu aku tetap mau stay untuk yang berada di dunia apa ya, seni, arts gitu kan. Ya tapi kayaknya tuh nggak dapet lampu hijau gitu dari mama papa. Terutama papa. Art kan? Nah, lu kaget kan di situ? Iya. Nah, lu kaget kan di situ? Karena kan emang tuh dari dulu support apa ya, bisa dibilang hal tentang arts itu jujur gue paling ditopang banget tuh sama bokap gue kan. Emang apalagi emang bokap gue expert di situ. Iya. Tapi emang melihat keadaan industri Indonesia sendiri terhadap seni itu kayak gimana dengan canggihnya AI. Ya, kalau Indonesia sendiri kan bisa dibilang masih kurang masih kurang bisa mengapresiasi seorang seniman gitu loh. Seorang seniman entah itu bentukan seperti lukisan ataupun itu mungkin kayak desain desain digital, itu kan kayak masih kurang dihargai dengan baik lah gitu loh. Apalagi dengan adanya teknologi AI seperti sekarang. Jadi kayak orang mikirnya oh ya udahlah gue pakai AI aja biar satset gitu kan. Nah mungkin itu yang membuat bokap gue jadinya nggak tidak mengconsider gue untuk memilih art itu sebagai jurusan kuliah gue. Untuk mengamankan diri lo gitu ya. Akhirnya gue masuklah teknik informatika di situ. Nah awalnya sih ya gue kayak masih fine aja, tapi pas semester 2 gue baru deh ngerasa kayak kayaknya perasaan kayak gue bodoh banget ya di sini ya dibanding teman-teman gue. Apalagi teman-teman sekelas gue tuh banyak kan anak SMK dulunya. Yang udah jadi menjurus di itu ya. Menjurus di SMA kan. Nah dibanding gue yang bener-bener newbie banget nih. Jadi gue merasa lagi lulusan pondok. Iya karena ya kalau boleh jujur dulu di SMA itu walaupun konteksnya nggak mondok. Iya sih, boarding tapi aku tuh ngerasa ya sekolahnya tuh bukan tipikal sekolah yang berambisi gitu loh untuk bikin anak-anaknya anak-anak murid gue ada passion di sini. Nah gue pokoknya mesti genjotin murid gue biar bisa nanti kuliahnya bisa sesuai dengan passionnya dia atau gimana lah gitu, atau dibikin berprestasi sesuai dengan passionnya. Enggak kayak gitu tipikalnya santai. Iya. Nah makanya dari situ gue ngerasa kayak sampai sekarang still questioning gue nih kedepannya tuh mau apaan. Dan itu yang yang jadi bikin gue males gitu loh. Itu tuh topik paling memalaskan di rumah gitu. I see. Oke, aku jadi pernah kayak kamu sebenarnya.
aku juga kayak gitu. Jadi pas waktu itu kan pas aku lulus gitu kan, aku ada 2 pilihan, mau masuk ilmu perpustakaan atau teknik elektromedis. Sebenarnya pas SMA aku jurusan IPA, jadi aku mengikuti dengan IPA kan, teknik elektromedis. Padahal ini jurusan laki banget gitu. Tentang listrik gitu kan, nggak tahu. Tapi orang tuaku itu emang sama kayak ke orang tuamu, melihat peluang kerja di masa depan. Jadi ini termasuk jurusan yang masih banyak lowongan kerjanya yang kosong. Kayak gitu. Akhirnya aku let it flow. Iya. Yang penting gue lulus aja. Iya, bokap gue juga akhirnya setelah gue banyak ngobrol sama bokap gue, akhirnya ya bokap gue lebih ke mikirnya ya udah, yang penting kamu kelarin kuliah kamu, IPK-nya nggak di bawah 3 udah. Serius? Iya, teknik susah soalnya. Udah, yang penting IPK kamu nggak di bawah 3 gitu. Yang penting kamu udah dari sekarang kalau misalnya kamu mau mikirin sesuatu, udah kamu mikir aja gimana caranya kamu dapat duit, terserah lah papa. Serius, papa aku tuh udah kayak sampai mikir, udah terserah kamu mau jadi konten creator kayak kamu mau jadi konten creator yang clipper itu, udah. Clipper tuh kayak gimana? Iya, lu ini sering nggak lewat di FYP kayak misalnya potongan-potongan dari podcast. Itu tuh namanya itu clipper. Oh, oke, kayak gitu. Ini kayak kita ya. Gitu. Misalnya kita nih kayak gini bikin podcast. Nah nanti ada orang yang bagian motong-motongin. iya, ada bagian orang yang kayak ngemotong-motongin bagian punchline-nya. Iya, gitu. bagian inti-intinya. Kayak misal lagi Enggak, itu yang kata Alexa mungkin maksudnya kayak kita kan podcast ini kan, terus jadi satu video, abis itu nanti ada orang oknum yang dia Ya. motong video Ya, nanti dia nyobain itu jadi short reels. Ya. Gitu. Nah, itu dapat cuan nggak sih? Ya, dapat dong. Jatuhnya kan dia tetap bikin konten, tapi dia mengambil konten untuk dia olah lagi jadi konten. Oh, Dibagi Recycle. Jadi kayak ngambil source-nya, sumber. Gitu. Karena kan ada karena kan ada orang yang kayak banyak podcast bagus, panjang-panjang, Tapi nggak mau dengerin sampai tapi akhir. nggak ada waktu untuk dengerin Iya. full. Jadi akhirnya kalau buka TikTok or Reels udah potongan dan itu intinya gitu. Oh iya. Dan biasanya mau didengar itu punchline-nya. That's right. Terus dan kayak tapi juga di satu sisi kalau hal-hal yang penting takutnya juga harusnya dia dengerin itu. Tapi di satu sisi orang yang punya video kalau misalnya ada orang lain yang tertarik sama potongan video dia nih, misalnya yang udah diklip-klip gitu, kemungkinan besar kok kayak menarik ya. Akhirnya dia ngeliat nonton fullnya juga jadi gitu. ke arah itu. Makanya kenapa clipper itu dibolehin, karena dia Menguntungkan. sifatnya sama-sama saling menguntungkan. Yes. Menguntungkan buat yang Simbiosis. bikin klip, satu sisi juga menguntungkan yang punya podcastnya. Yes, yang awalnya nih simbiosis orang kayak mutualisme. nonton dari klip-klip, kayaknya mesti gue tonton full nih, aja nonton full videonya Yeah. gitu. Simbiosis mutualisme. Itu nggak dilarang, itu udah banyak dan bahkan tools AI-nya pun juga udah banyak. Jadi lu tinggal masukin link YouTube-nya di situ, nanti dengan otomatis dia akan ngeklip sendiri. Tinggal lu up aja gitu. Banyak lah cara, kayak orang yang mungkin hobi nonton itu juga bisa ngeklip gitu, asal tahu caranya. Emang kadang tuh gini loh, kadang tuh kita mikir, kalau gue pribadi ya, kayak kadang mau konten apa, sebenarnya gue suka ngedit gini gitu bener, kan, tapi gue ada rasa bersalah, kayak lama banget gitu, gue ada perfeksionisnya, jadi kayak harus benar-benar sempurna, iya, detail, dan Betul. akhirnya jadi kesal sendiri. Nggak sesuai ekspektasi. Ya, kalaupun sesuai, terus maksudnya kayak, ngabisin waktu banget, gue sampai begadang, gue sampai ini. Padahal ternyata ada yang bilang, justru kalau itu emang passion, kayak dikerjain, mau itu begadang, mau itu dia nggak masalah. Nah, gue sebenarnya nggak masalah, tapi ada rasa bersalah, paham nggak? Iya. Iya kan? Iya, Iya. idealisnya gitu. Jadi kayak harusnya tuh nggak. Kayak harusnya outcome gue lebih banyak, tapi karena perfeksionis gue outcome jadi sedikit. Iya, betul. Ya kayak, ya Allah. Mungkin kalau gue Jadi akhirnya balik lagi ke ya udah bekerja yang kelihatan langsung Iya. gitu loh, dan langsung ada duitnya gitu. Coba deh ngomong.
Makin dingin. Tahu nih makin dingin nih kayaknya. dingin. Udah turun soalnya Iya, kabutnya. kabutnya udah turun. Keren banget sih emang di belakang nih guys. Jadi kita sebenarnya lagi di Insight aja. Apa tuh? Sebenarnya oh iya. Ini nggak selesai sebenarnya sampai maghrib gitu. Yang mana sih gini ya? Gini. Sebenarnya aku udah punya YouTube. Alhamdulillah, iya. Tapi tapi kenapa aku nggak share ke teman-teman terdekat? Biasanya kan, oh iya nih YouTube-nya Dila di subscribe ya gitu. Aku nggak mau ngasih tahu karena aku pengen video aku kedorong ke orang yang niche memang interest ke situ. Yang punya niche. Nah, jadi otentik iya. Dan ternyata setelah aku upload shorts dan alhamdulillah TikTok juga, itu nyentuh ada satu video yang nyentuh 2000 views. Oh, nice. Dan ternyata pas aku analisis, ternyata orang itu senang melihat keotentikan kita. Jadi kalau salah, kamu videoin aja apa adanya, tanpa diedit-edit. Jadi kalau idealis, jadi aku nge-treat sosial media tuh kayak, kalau itu kan journaling di buku, kalau sosial media tuh lebih kayak video journaling. Tapi itu tuh baru belakangan ini sih kalau gue merasa. Kayak dulu mungkin orang masih nyari yang bagus-bagus kan. Terus akhirnya karena saking banyaknya konten yang itu, akhirnya orang pengen nyari ciri khas. Ya yang ya udah kita mau cari tahu orang lain kayak itu. Jadi pengen cari yang baru, yang unik, yang fresh. ya ya Dan menurut aku di era ekonomi yang sekarang, jangan jualan. Lebih ke, karena orang-orang banyak stres karena ekonomi, lebih ke entertainment. Jadi kita nggak nge-push mereka untuk bayar, untuk membership, apa. Kita cukup kayak, oh ya, gue ini melakukan ini, silahkan dinikmatin gitu. Jadi kayak for free, everyone can access gitu. Gue pun ada satu video sebenarnya di YouTube gue melampaui 2,1 M. Nah, itu video short clip inian. Kalau nggak salah insya Allah 2 jutaan. Itu kalau nggak salah karena nge-interview Pevita Pierce, tapi itu pas zaman SMA. Dan itu waktu itu ke 2017 ya. YouTube tuh belum. Mungkin YouTube udah, cuman kayak belum banyak yang konten. Nah itu gue sebenarnya tuh sering kali memulai sesuatu yang belum ada orang yang banyak menjeramah. Kayak CapCut gue tahu awal-awal tuh waktu itu belum rame. Gue tahu video di situ enak banget. Terus Canva juga waktu masih awal-awal kuliah itu belum ada yang ituin. Tapi gue kurang bisa misalnya explore bisa. Cuman gue nggak bisa cari peluang itu jadi sesuatu yang menghasilkan. Itu minusnya gue. Untuk apa ya? Kayak untuk self pleasure aja nggak sih, kayak gue tahu ini. Iya. Tapi untuk menjadikannya itu sebuah konten yang sangat-sangat fresh dan berpotensi kayak gue nggak kepikiran ke sana gitu. Dulu sebelum kayak gue udah nyentuh YouTube, udah mulai kayak upload ke YouTube tuh udah dari plus zaman SMA 2016. Maksudnya yang belum se-booming yang YouTubernya 2000 berapa gitu kan. Jadi kayak sebelum ada reward itu, jadi kayak kadang suka disesali sih, kayak padahal lu udah nyemplung ke situ tapi lu kurang mengambil peluang itu. Telah Jurnalis. ya dulu juga suka gitu. Iya. BG. Iya. Kadang gue merasa bosan sih. Bosan. Kayak akhirnya mencari hal baru lagi gitu. Tapi kalau kayak gitu bisa collab gak sih? Maksudnya kan kalau lu collab dengan orang lain itu ada pemicu lu untuk melakukan gitu loh. Collabnya dengan Ya collab misalnya dengan teman terdekat lu, atau dengan orang tua lu, atau dengan orang lain gitu loh. soalnya kalau niche-nya beda. Iya. Beda gimana? Misalkan Baul kan misalkan Baul kan jurnalis, wawancarain artis-artis influencer gitu ya kan. Nah kalau misalkan Sekali sih. temennya itu bikin YouTube tapi niche-nya sangat berbeda, istilahnya dia kayak entertainment, bukan yang kayak wawancarain atau apa, itu pure niche entertainment kayak bermain-main aja gitu. Tapi waktu itu kayak
Tapi sih kalau yang gue liat video gue naik segitu gara-gara waktu itu Pev Pierce tuh sempat kayak booming. Terus mungkin orang akhirnya searching, terus akhirnya ketemu video gue gitu. Jadi banyak banget yang nge-like, yang view yang itu. Tapi ya udah, cuma untuk iya, just enough. Terus waktu itu kan belum ada duitnya YouTube, jadi kayak ya udah. Emang tahun berapa? Ya kan 2017 udah. Cuma belum Cuman mungkin Dari subscriber. iya, waktu itu masih zaman subscribe. Iya. YouTube tuh lihat dari Dulu itu YouTube harus subscribe yang udah berapa M gitu kan. Yang like baru bisa diduitin. Kalau sekarang ya gitu. Iya. Sampai sekarang gue juga bingung sih monetize gitu kayak ya udahlah, gue channel cuma buat kayak nampung video, nyimpen memori. Kalau gue buat tugas kuliah. Iya, sumpah ya itu banget ya. Nah, itu pas zaman-zaman dulu itu disuruh bikin Ini video. karena udah mulai ada IG aja, makanya kayak Iya, semua semua kalau lu lihat tuh IG first gua tuh kata-kata ini video kamu semua. Asli gue ngeliatnya bocah lagi ngapain. Tapi viewersnya gue akuin loh banyak, likesnya banyak gitu kan. Ini kepencet. Oke. Iya. Oke, itu dari sisi ini. Ada lagi nggak nih mungkin ya? Udah mulai deep talk banget nih. Oh ya. Kalau aku sih bukan ke konten ya. Kalau aku lebih kayak ke nulis gitu sih. Jujur. Cuman kayak aku tuh orang yang punya apa sih? Angan-angan, bukan angan-angan, apa ya? Kayak pikiran apa ya? Kayak cerita. Kayak novel. Kayak novel, buku cerita. Nah, Oke. Imajinasi atau ya kayak imajinasi kali ya gitu, kayak semacam gitu. Jadi dulu pas aku SMP, SMA itu kadang aku beli buku, aku tulis cerita. Suatu cerita, dan itu bener-bener yang sampai habis bukuku. main lah buat pet. Damn, Aku itu sempet tulis di Wattpad. aku juga pernah experience nulis di Wattpad. Dan jujur asli capek. Betul. Capek buat konsistennya. Udah coba, dan ya viewersnya juga nggak terlalu banyak juga, masih kayak cuman ratusan. Kayak waktu itu aku 600 gitu. Lebih lumayan banget daripada gua. Dan lu bahkan gak nyampe 500 tuh, gak nyampe. Tapi gue ini loh, apa namanya, bikin Wattpad fanfiction. Jadi gue ngambil nama fanfiction. karakternya itu dari Iya. karakter gitu kan. Dan Tembus 14.000 ya, bang. enggak karena memang fanfiction Tuh laku banget. gede di Wattpad. Terutama kalau fanfiction K-pop. Iya. Nah, Tapi sangat mewadahi. iya. Iya benar. iya. Fanfictionnya pokoknya tuh dulu. Jadi hal-hal yang Iya. lu harusnya tuh kayak gini gitu. Iya. Lo mainnya Iya. gitu. Dijadiin fanfiction gitu kan. Dulu gue paling inget banget tuh fanfiction yang paling apa ya, yang paling laku tuh kok karakternya Jaemin NCT. BTS. Aku dulu zaman aku SMA itu bener-bener Wattpad lagi booming banget gitu kan. Jadi kayak ini banyak cerita-cerita gitu kan, seru gitu. Dan dari situ tuh aku yang suka nulis, jadi akhirnya coba deh aku bikin Wattpad gitu. Sebelum aku bikin Wattpad, aku ini dulu ke teman-teman kayak baca dong cerita aku gitu. Iya. Jadi kayak ternyata mereka juga suka, sampai kayak ada season 2-nya enggak gitu. Ada next ceritanya enggak gitu-gitu. Buat penyemangat kan. Iya, Tapi gue betul. jujur nih, itu yang pas kayak gitu tuh gue emang karena gue gemes aja. Jadi yang gue buat itu jujur li fanfiction anime dari Naruto. coy. Ya. Gitu. Jadi gue pengen bikin imajinasi yang itu sesuai dengan pikiran gue. Iya. Dan itu gue waktu itu bikinnya pakai HP gitu. Iya, gue juga kok pakai HP ya. HP. Dan itu tipenya banyak banget. Tipenya banyak banget. Tipenya banyak banget. Itu pas zaman gue Tipenya SMP. ini 80% dialog. Iya. Udah hujan nih. Makasih dulu. Ya hujan dikit. Pindah ke situ. Indah, ayo Iya, kita boleh, pause boleh, dulu boleh. guys. Di itu di jeda.